Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita sudah memulai tentang teknikal dasar ya. Dan kita mulai dari do teori ya, teman-teman ya. Do teori atau tren. Tren itu yaitu fungsinya menggambarkan arah harga. Jadi ini sangat penting banget ya untuk mengidentifikasi arah harga ini cenderung kemana gitu ya. Nah, tren sendiri menurut do teori itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Tren naik atau uptrend, tren turun atau downtrend, trendless atau datar, atau yang selalu dibilang sideways ya. Nah, struktur pembentukan harga itu teman-teman ya, itu tidak akan naik terus menerus. Contoh kalau tren naik itu nggak akan naik terus menerus ya, tetapi mereka itu akan naik berulang kali sehingga, atau naik turun berulang kali sehingga membentuk zigzag ya teman-teman ya. Yang nantinya dalam pergerakan tersebut itu nanti terdapat yang namanya puncak atau top, dan dasar atau lembah atau bottom ya. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh di tren naik atau uptrend, yaitu ciri-cirinya puncak maupun lembah yang terbentuk semakin lebih tinggi. Berarti yang kita ini aku tandain SR1 ini di chart ya nanti. Jadi yang kita sebut puncak maupun lembah lebih tinggi artinya ini kan sebelumnya ini adalah lembah, ini puncak, ini lembah. Nah, ini kan lebih tinggi, jadi dia bikin puncak dan lembah lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Yang ada yang bilang cangkul, ada yang bilang ini gitu kan. Kita ambil aja kayak gunung ya, ini ibaratnya pegunungan. Nah, ini gunungnya itu semakin naik, atau kita tuh mau naik gunung. Nah, itu tren naik enaknya. Kalau tren turun ya, tren turun itu puncak maupun lembah yang terbentuk semakin lebih rendah teman-teman. Jadi kebalikan dari tren naik tadi. Kalau tren turun berarti dari atas ya, dari atas ke bawah, jadi semakin rendah nih. Dia bikin puncak maupun lembah semakin rendah ya kan, ini ya seperti ini. Jadi puncak dan lembahnya semakin rendah, atau mau turun gunung. Nah, disebut tren turun. Kalau trendless ya, trendless datar atau sideways. Jadi puncak ke puncak atau lembah ke lembah ya. Jadi seimbang atau hampir sama. Jadi dia itu tidak bisa bikin yang namanya puncak atau lembah lebih tinggi ataupun puncak dan lembah yang lebih rendah teman-teman ya. Jadi dia datar aja gitu teman-teman ya. Jadi kalau dia udah datar seperti ini disebut sideways. Nah, di sini saya bikin rumus simpelnya ya. Jadi ada ini, kalau di dalam chart nanti itu kita pakainya support resisten ya teman-teman, yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, di sini saya gambarkan. Jadi rumusnya biasanya gini teman-teman. S1 ini adalah support paling rendahnya. Jadi dia bikin support paling rendah, lalu dia bikin resisten ya, resisten pertama, lalu dia turunnya ini dia tidak mampu melebihi ini teman-teman ya, atau dia enaknya bikin lembah yang lebih tinggi kan dari sebelumnya, lalu dia menjebol ya, ini dia menjebol titik tertinggi sebelumnya ya, titik puncaknya udah dijebol teman-teman. Nah, ini udah bisa kita katakan kenaikan ya teman-teman ya. Ini bisa kita katakan kenaikan. Nah, begitu kalau tren turun itu dia harus bikin yang namanya puncak lebih tinggi. Jadi tidak boleh ada harga yang lebih tinggi dari ini, atau resisten 1 ya, selalu bilang R1. Lalu dia turun ngebentuk support 1, atau ini dasar ya. Dia bikin dasar dulu. Setelah bikin dasar dia naik ya. Naiknya itu dia tidak boleh melebihi puncak yang pertama. Jadi puncaknya itu harus lebih rendah dari puncak pertama. Jadi dia bikin R2. Nah, kalau dia mampu nanti ketika dia turun menembus titik S1 itu ya teman-teman, atau titik lembah yang pertama dibuat, otomatis tren akan mulai turun gitu ya teman-teman ya. Kalau trendless atau sideways itu berarti naik turun di sini teman-teman. Jadi dia tidak mampu bikin jebol ya, dia tidak mampu menembus
harga di atas maupun harga di bawah, itu sideways. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke market ya, gitu. Oke ya teman-teman ya, kita buka market. Oke. Nah, contoh kita ambil yang jangan digambar dulu ya, kita ambil yang polos dan dulu. Nah, contoh seperti ini. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang chart, candlestick dan lain-lain. Nah, sekarang untuk menerapkan itu tadi ya. Contoh yang sekarang berjalan. Nah, yang sekarang berjalan ini tren cenderung kenaikan. Kenapa kenaikan? Karena di awal yang pertama dia bikin apa nih? Teman-teman di sini adalah enaknya kita bikin S1 atau lembah paling rendahnya atau titik paling rendahnya, paling dasar ya berarti. Lalu dia sempat naik teman-teman, di sini dia sempat naik kecil ya, sempat naik kecil hijau merah terus turun kan, ini ada dua candle merah kan. Nah, ini bisa kita sebut resisten 1 ya teman-teman, resisten 1.